Iya, baik. Kalau kita masih memperhatikan penilaian orang lain, maka kita belum ikhlas. Gitu ya. Jadi kalau kemudian kita masih terhalang, masih tergantung pada orang lain dalam melakukan sesuatu, maka itu belum ikhlas, bukan karena Allah. Tapi kalau kemudian kita hanya terhalang saja karena orang lain, maka kemudian kita masih bisa masuk kategorinya ikhlas, asal kemudian kita tetap jaga nilai ikhlas itu. Pada suatu perkara, umpamanya gini, kita akan memberikan seseorang sesuatu gitu. Tapi kemudian di dalam hati kita murni karena Allah, karena bukan orang lain. Tapi kemudian orang itu dikasih oleh orang lain sebelum kita mengasihinya gitu. Kita pandang bahwa yang dikasih itu banyak. Lah kalau kemudian kita bertahan pada kebaikan, tetap kita baiki. Atau begini. Jadi kemudian kita akan berikan pada seseorang itu. Kita berbuat baik pada orang itu. Kemudian kita sudah niat seperti itu, sampai itu kita dimaki. Lah kalau kemudian kita masuk pada lillahi ta'alanya, mau dimaki seperti apa, kita pun ikhlas. Tapi sulit nggak? Sulit. Makanya menjaga stabilitas niat itu menjadi penting itu. Terhalang, nggak jadi dia seperti seperti itu kepada saya. Lah itu sudah bongkar, Tapi kalau kemudian kita tetap murni, ya udah dia baik atau nggak baik, tetap kemudian kita melakukan baik. Lah seperti itu, tidak hirau kepada pilihan orang, dan kemudian itu menjadikan kita tetap baik walaupun kemudian itu sulit untuk melakukannya. Dan ini banyak sekali model-model yang seperti itu yang sekarang ini banyak terjadi model. Orang gagal, terhalang untuk melakukan kebaikan gara-gara tadi. Makanya jangan sekali-kali meniatkan kebaikan itu karena orang, ujungnya babak belur itu. Babak belur. Bisa paling tidak kita membatalkan kebaikan. Sudah kita mau memberikan kebaikan atau membantu dia, ternyata dia ngomelin kita, nggak jadi baik. Padahal sebenarnya begini, dalam berbuat baik itu, kalau kita baik pada orang yang baik pada kita, itu zero saja, kebaikannya sama. Dia baik sama kita baik sama dia karena Allah, sama-sama karena Allah. Itu sama, 1-0, 0-0, atau 1-1, atau 5-5 dan sebagainya. Tapi kalau kemudian kita baik kepada orang yang nggak baik sama kita, maka nilainya lebih. Nilainya lebih. Jadi kalau kemudian orang nggak pernah baik sama kita baikin, nilainya lebih. Orang nggak pernah sedekah pada kita sedekahin, baik. Orang nggak pernah nolong kita tolong dia, baik. Cuma ini sulit nggak sekarang? Sulit. Justru yang baik-baik itu sulit sekali. Inilah ya Allah ngatur. Makanya Nabi itu kalau membaca surat Asy-Syams, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha, kita sampai dengan ayat qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nabi itu minta kepada Allah. Apa mintanya Nabi? Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari juga meriwayatkan, Rasulullah mengatakan, Allahumma ati nafsi taqwaha anta waliyuha wa maulaha wa anta khairu man zakkaha. Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah datangkan kepada hatiku, kepada jiwaku kebersihannya, ketakwaannya, kebaikannya, kesolehannya. Anta waliyuha, engkaulah pemiliknya, wa anta maulaha, dan engkaulah penjaganya, wa anta khairu man zakka, dan engkaulah sebaik-baik penjaganya. Seperti itu. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kayak begitu. Kalau kita masih jarang ya, konyor aja gitu. Seperti itu. Ini ya sulitnya menata hati seperti itu. Gitu Pak. Baik. Ada lain? Cukup?